Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Hardin Hatta sebagai dosen Desain Komunikasi Visual S1 di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori periklanan. Di dokumentasi ini, saya merancang untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen saya di tahun 2025 ini. Dokumentasi ini berupa video yang akan menjadi bentuk asesmen dan bukti pernyataan diri dosen serta unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah wajib Prodi Desain Komunikasi Visual yang dideliver kepada mahasiswa dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah ini akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian 2 kali UTS dan UAS. Demikianlah mata kuliah ini yang saya sampaikan dalam bentuk video saya berupa RPS. Baik, pada implementasi pengajarannya, mata kuliah ini saya sampaikan dengan pendekatan teknik model DAI. Pendekatan ini merupakan singkatan dari delivery, interaction, dan assessment. Pendekatan delivery ini menekankan bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa secara interaktif, inovatif, kreatif dengan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti blended learning, media digital, studi kasus, dan project-based learning. Kemudian pendekatan interaksi ini membangun interaksi seperti tanya jawab, forum diskusi, feedback, konstruktif, bimbingan personal, dan sebagainya. Kemudian pendekatan asesmen. Pendekatan ini saya gunakan untuk memberikan evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa seperti kuis, UTS, UAS, penilaian proyek, presentasi, portofolio, serta umpan balik hasil penilaian. Selain itu, saya juga mengajar menggunakan LMS SyamOke yang disiapkan oleh Universitas Negeri Makassar, di mana SyamOke ini merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses bahan ajar maupun mengumpul tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Adapun gambaran singkat bahan pembelajaran. Mata kuliah ini dengan kode 20H12C103. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 1. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini membicarakan tentang iklan. Secara umum, iklan, fungsi hingga peranannya dalam desain komunikasi visual. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diantar memahami bagaimana media, iklan, dan hasrat konsumsi manusia bekerja. Dalam proses komunikasi periklanan pun dipelajari, termasuk bagaimana halayak sasaran periklanan ini dibaca dari berbagai aspek hingga media sosial yang mereka gunakan. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami iklan lewat beberapa perspektif teori yang disajikan dan mampu membuat poster iklan brand lokal lengkap dengan copywriting dasar yang telah mereka pelajari. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menerapkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan dalam bidang periklanan. Kemudian yang kedua, menerapkan kemampuan penguasaan terkait teori dan komunikasi. Yang ketiga, menganalisis audiens sebagai sasaran halayak periklanan. Yang keempat, merancang iklan beserta copywriting-nya untuk brand lokal sesuai dengan teori dan prinsip periklanan. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan pengertian iklan, fungsi periklanan, peranan desain komunikasi visual dalam kegiatan periklanan, serta korelasi antara media, iklan, hasrat, dan konsumsi manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan contoh tahapan proses komunikasi dalam periklanan, faktor penghambat komunikasi periklanan dan dampak komunikasi periklanan, serta peranan halayak sasaran periklanan mulai dari aspek demografis,
psikografis, dan geografis halayak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan karakteristik audiens sebagai sasaran halayak periklanan. Yang kelima, mahasiswa mampu menelaah anatomi iklan. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami advertising exposure, teori efek minimal, cutting edge, teori ATR, selective influence theory, dan tujuan riset dalam periklanan. Macam-macam riset periklanan hingga metode riset dalam periklanan. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu memproduksi poster iklan dengan menerapkan copywriting dalam brand lokal. Adapun rubrik penilaian tugas yang kami berikan kepada mahasiswa tentu ada penilaian tugas kelompok, penilaian tugas individu, maupun penilaian proyek. Metode penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, kehadiran dan partisipasi keaktifan 15%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, UAS berupa proyek akhir 40% dengan total 100%. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, referensi utama buku yang ditulis oleh Siti Aisyah, Dasar-Dasar Periklanan, kemudian Jit Edwards tahun 2010 Copywriting Secret, kemudian Alok Liliweri, Andy Maslen, Max Sutherden, Hudson, Paul Smith, Williamson. Kemudian referensi pendukung, buku yang ditulis oleh Agung Budi Waspada, Hanekom, kemudian Naimah Nisa, Setiawan Sabana, tahun 2007 dengan judul Nilai Estetis pada Kemasan Makanan Tradisional Yogyakarta. Terima kasih telah menyimak aspek-aspek yang saya gunakan dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pengajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi baik adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mahasiswa Desain Komunikasi Visual ya, semester 1, dan hari ini kita mulai pertemuan kedua ya, karena minggu lalu kita sudah membahas seperti apa sebetulnya materi perkuliahan untuk teori periklanan. Itu ya, gambarannya seperti apa, termasuk rangkaian dan seperti apa saja yang kemudian kita akan lakukan selama 1 semester ke depan, kayak gitu. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin memastikan kehadiran adik-adik semua. Ya, apa sudah hadir semua? Ada yang belum hadir? Coba kita tingkatnya. Ada yang tidak hadir ya? Ada ya? Ada yang bolos? Oh gitu ya? Ya? Oh ada yang sakit? Oke, didoakan supaya semoga cepat sembuh ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, coba kita fokus dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang agama Muslim dipimpin ya. Oke, jadi silakan dimulai dan doanya dipimpin oleh saudari Muhlis ya. Oke, silakan. Oke, ya, terima kasih. Jadi apapun yang kita ingin mulai harus dimulai dengan doa. Ya, karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan kalau tidak ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa, tidak ada ridho dari Yang Maha Kuasa, tidak akan bisa terwujud. Kayak gitu. Jadi kita harus selalu memulai dengan doa. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita fokus ya, kembali ke laptop, fokus dengan apa yang kemudian kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah teori periklanan. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin kita mencoba mereview kembali materi yang kita sudah bahas minggu lalu. Oke, jadi materi yang kita bahas minggu lalu sebetulnya itu bagian dari seperti apa kerangka teori periklanan yang kemudian kita mesti harus pahami kayak gitu. Jadi teori periklanan ini tentu memang salah satu materi dalam mata kuliah desain komunikasi visual yang tentu tidak bisa terpisahkan kayak gitu ya. Karena saya selalu mengatakan bahwa produk desain komunikasi visual itu kan mesti harus dipublikasikan, mesti harus ditahu orang di luar sana. Nah, inilah ilmu yang kemudian bagaimana memperkenalkan produk yang kemudian dihasilkan oleh adik-adik semua. Jadi kita sudah pahami bahwa mata kuliah ini mata kuliah penting dalam prodi desain komunikasi visual. Kenapa? Karena ini juga salah satu mata kuliah yang memiliki bobot
3 SKS. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tidak lulus, wah itu tentu sangat mempengaruhi indeks nilai atau transkrip nilainya nanti di akhir. Oke, jadi ada 3 pokok bahasan yang kita akan bahas pada mata kuliah ini. Yang pertama itu terkait dengan media, ya, iklan dan hasrat manusia, kayak gitu. Jadi kita mencoba membahas seperti apa sebetulnya korelasi media, iklan dan hasrat manusia. Nah, ini 3 hal yang tentu sangat erat kaitannya seperti apa sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa berpikir bahwa kenapa misalnya kita tiba-tiba membeli produk A, produk B, dan seterusnya. Salah satu contoh misalnya, mungkin nenek-nenek kita dulu ya, orang tua kita dulu itu menggunakan sabun yang mungkin belum terkenal hari ini, ataukah menggunakan minyak rambu itu yang dari minyak kelapa, kayak gitu ya. Namun seiring dengan perkembangan waktu, tentu kita disuguhkan dengan berbagai macam informasi. Jadi informasi itu sesungguhnya dibawa oleh apa? Media. Media apapun, ya. Media apapun yang pasti bahwa dia sebetulnya bagaimana mentransformasikan yang namanya pesan. Pesan apapun yang dimaksud, kayak gitu. Yang pasti bahwa yang namanya media tentu memiliki target, memiliki tujuan, ya. Ada sesuatu yang ingin dicapai. Kenapa? Karena ya di belakang itu tentu sudah dipikirkan lebih jauh, ya. Termasuk media yang kemudian mengontrol bagaimana perekonomian di dunia ini sebetulnya itu ya tentu di belakangnya itu banyak konglomerat, ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian memiliki banyak uang, yang kemudian bagaimana bisa mengendalikan informasi. Informasi itu dikendalikan lewat media, kayak gitu ya. Salah satu contoh misalnya iklan. Jadi kalau kita berbicara media, media ini ya merupakan sebuah instrumen, alat untuk kemudian bagaimana mengirim pesan. Nah, seperti itu. Makanya saya juga selalu mengatakan bahwa jangan sampai kita menjadi korban iklan. Kayak gitu ya. Salah satu contoh misalnya, kita membeli sebuah produk, tapi itu bukan menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena tiba-tiba misalnya kita nonton televisi, ada produk baru yang mungkin kita belum tahu apa sebetulnya itu. Apa manfaatnya untuk diri kita. Tiba-tiba kita membelinya. Padahal ya belum jelas juga kegunaannya untuk kita. Kenapa misalnya kita bisa membelinya? Kenapa misalnya kita bisa pindah dari produk A, B, C, dan seterusnya? Karena kita dipengaruhi oleh media. Sehingga kita tergerak untuk kemudian bagaimana membeli produk itu. Bahwa misalnya dari dulu kita menggunakan sabun Lifebuoy, menggunakan sampo clear ketika kita mandi, menggunakan harum-harum merek apa gitu. Tiba-tiba kita disuguhkan oleh produk baru yang kemudian memang diiklankan oleh fans ya, artis yang kemudian ya memang bercahaya, memiliki paras wajah yang cantik, ya, kemudian dia menggunakan pakaian mewah dan seterusnya. Sehingga itulah yang kemudian menghipnotis kita, sehingga kita terpengaruh ikut-ikutan juga untuk menggantinya. Jadi ini yang saya kira perlu kita pahami semua, kayak gitu. Yang pasti bahwa media itu ya merupakan sebuah alat untuk bagaimana bisa mengirim sebuah pesan. Media apapun, apakah itu media mainstream, ya, new media atau media baru. Kalau media mainstream itu kan banyak macamnya ya. Sebelum masuk new media, tentu kita kenal dengan istilah ada koran, kemudian ada televisi, ada radio. Nah, semua ini merupakan media yang kemudian bagaimana bisa mengirim sebuah pesan. Siapa yang menjadi sasarannya ya tentu tergantung segmennya apa. Itu iklan diperuntukkan kepada siapa? Apakah misalnya dari kalangan perempuan, apakah dari kalangan laki-laki, ya, apakah dari kalangan anak-anak, tergantung segmennya. Dan itu juga orang memasang iklan di media itu kan tentu disesuaikan dengan segmentasinya. Orang beriklan kan tentu tidak ingin sia-sia. Jadi perusahaan yang kemudian memasang iklan ya di sebuah media, tentu mereka memiliki target. Ada sesuatu yang ingin dicapai. Bagaimana produk itu bisa laris di pasaran. Kayak gitu ya, bisa diterima oleh masyarakat, bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka tergugah untuk membelinya. Kan itu sebetulnya tujuannya. Berbicara terkait dengan iklan, iklan itu sesungguhnya ada dua ya. Meskipun istilah iklan itu juga biasa disebut pariwara. Makanya ada sebuah perusahaan yang kemudian disebut P3I ya, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, yang kemudian memiliki struktur dari pusat sampai ke daerah. Dari pusat itu namanya P3IP.
Itulah juga lembaga yang kemudian bagaimana mengontrol iklan, kayak gitu. Karena banyak sebetulnya iklan yang kemudian beredar di luar sana itu juga memiliki pelanggaran. Kenapa disebut memiliki pelanggaran? Karena banyak hal yang kemudian mungkin itu tidak sesuai dengan kondisi anak muda, sehingga misalnya dia tayang di waktu-waktu tertentu. Makanya memasang iklan di media, beda kalau new media ya, media mainstream itu kan sesungguhnya juga memiliki waktu tertentu, kayak gitu. Tidak sembarang dia bisa tayang. Itu sebetulnya dikhawatirkan ketika memiliki dampak terhadap audiens atau penontonnya. Contoh iklan Lux, ya. Iklan itu kan diperagakan oleh seorang perempuan yang mungkin memiliki paras wajah yang cantik, menggunakan pakaian yang setengah, kira-kira begitu ya. Nah itu kan salah satu contoh tidak bisa dilihat oleh anak-anak. Harus memiliki waktu-waktu tertentu untuk bisa tayang. Secara garis besar, iklan itu terbagi atas dua. Ada iklan komersil dan ada iklan layanan masyarakat atau disebut dengan ILM. Kalau iklan komersil, ya mungkin kita selalu melihatnya di mana-mana. Kita nonton televisi itu pasti ada muncul. Tidak bisa tidak. Apalagi misalnya televisi swasta nasional. Beda kalau misalnya televisi pemerintah ya, misalnya TVRI, meskipun sekarang juga mereka ikut-ikutan. Jadi intinya begini, yang dimaksud media massa itu kan sebetulnya sasarannya ke masyarakat secara umum, halayak, itu juga bagian dari media massa. Televisi, radio, koran, itu bagian dari media massa. Inti dari new media sesungguhnya karena ada internet di situ, interkoneksi, networking. Nah, kan gitu ya. ILM, jadi itu bukan iklan komersil. Jadi kalau iklan komersil itu kan tentu peruntukannya ya bagaimana media itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau ILM ini, iklan layanan masyarakat, itu bukan profit, tapi dia non-profit. Yang kemudian juga harus disebarluaskan oleh media. Tapi itu juga media-media tertentu, seperti misalnya TVRI, termasuk RRI ya, Radio Republik Indonesia. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Jadi iklan itu tentu segala bentuk pesan promosi, ya apakah itu benda, barang, jasa, produk, ya ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor. Nah ini saya garis bawahi biaya sponsor. Kayak gitu ya. Kenapa disebut biaya sponsor? Karena memang kita memasang iklan di sebuah media tentu menggunakan uang. Ada lembaga independen yang biasa memang memberikan penilaian terhadap media. Makanya di Indonesia itu ada namanya KPI. Tahu apa itu KPI? Komisi Penyiaran Indonesia. Kenapa masyarakat harus dilindungi? Karena terkadang media kan mereka betul-betul ingin memberikan informasi kepada masyarakat tanpa melalui filter. Media itu akan berkompetisi, ya, menggunakan berbagai macam skill, menggunakan berbagai macam strategi untuk kemudian bagaimana bisa mempengaruhi masyarakat atau mengambil hati masyarakat dan mereka senantiasa menonton konten-konten yang mereka tayangkan. Percuma ada iklan yang kemudian ditayangkan oleh media ketika tidak ada penontonnya. Karena lewat tontonan itulah ya, disitulah sebetulnya masyarakat bisa dipengaruhi untuk bisa membeli produk yang mereka tayangkan. Nah, sekarang ini kan eranya sudah terbuka dan orang juga bisa memasang iklan dengan murah di new media, media-media online. Tapi ketika kita berbicara media yang paling tinggi biaya operasionalnya ya, menurut beberapa pakar, televisi. Kalau media itu sudah terlanjur besar ya tentu bagaimana mereka semakin berkembang. Makanya ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa jika ingin menguasai dunia, maka kuasailah media. Belum lagi misalnya ketika itu masuk di tahun-tahun politik. Dan tidak mungkin dikenal masyarakat tanpa melalui media. Media apapun. Ah, seperti itu ya. Endorse. Itu kan yang boleh dikata sudah tren hari ini. Jadi itu juga salah satu cara untuk bagaimana bisa bersaing dengan dunia-dunia mainstream. Jadi orang sekarang itu bisa beriklan dengan biaya yang murah, tapi memiliki pangsa pasar yang besar. Kita ini sebetulnya bagian dari pasar media. Media itu tidak ada apa-apanya tanpa ada audiensnya. Ya, banyak produk besar, tetapi mereka masih memasang iklan. Produk yang diproduksi oleh Unilever, atau kan merek air minum Aqua. Ini kan dari dulu sudah terkenal sampai sekarang. Tapi kenapa kita masih sering menjumpai? Karena ternyata perusahaan itu memang membutuhkan media. Dan ternyata biaya operasional media itu 15% memang peruntukannya untuk promosi. Jadi menurut White dan Williams ya, White ini mengatakan bahwa iklan itu juga merupakan penafsir mimpi-mimpi manusia. Bahwa ternyata iklan itu mampu menafsir apa yang menjadi keinginan manusia. Salah satu contoh misalnya, ketika adik-adik jalan ke MP atau mall ya,
Kita ke sana sebetulnya banyak sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, justru itu yang kita beli. Padahal itu tidak pernah ada dalam referensi kita, tidak pernah ada niat, keinginan kita untuk membelinya. Pas sampai di sana, tiba-tiba kita langsung membelinya. Kenapa seperti itu? Adanya iklan yang kita dapatkan. Kayak gitu ya, bagaimana dia menayangkan produk itu dengan berbagai macam model, menggunakan pencahayaan, kemudian diperankan oleh orang-orang yang memang bertugas di situ, yang kemudian mampu mempengaruhi kita. Nah itulah yang dimaksud White bahwa iklan itu mampu menafsirkan mimpi manusia. Ah, seperti itu ya, mimpi manusia. Jadi William sendiri mengatakan bahwa iklan itu juga merupakan ya magic. Paham semua magic ya? Jadi magic ini mungkin sama dengan sihir, kira-kira begitu ya, yang mampu mentransformasikan komoditas menjadi penanda. Dan gemerlap atau penanda ini hadir dari imajinasi yang dimunculkan dalam dunia nyata lewat media. Salah satu contoh, misalnya iklan Extra Joss ya, tahu Extra Joss semua? Itu kan diperankan oleh pemain tinju ya, siapa lagi namanya? Ya, Chris John. Kayak gitu. Jadi Chris John dalam iklannya mengatakan bahwa Extra Joss itu merupakan minuman para juara. Padahal belum tentu Chris John mengkonsumsi atau minum Extra Joss sehingga dia juara. Kira-kira begitu ya. Padahal ya mungkin tidak ada hubungannya. Karena memang dia selama ini juara meskipun tanpa mengkonsumsi Extra Joss. Mungkin yang dia konsumsi selama ini jamu ya. Tiba-tiba mengkonsumsi Extra Joss. Tapi itu iklan. Kayak gitu ya. Sehingga dia bisa jadi juara. Dan iklan juga itu hadir biasa sesuai dengan musim. Misalnya masuk bulan Ramadan, itu kan sudah banyak tanda-tanda yang kita saksikan di media televisi, ya, koran, billboard dan semacamnya, iklan minuman Marjan, baju koko, kemudian sarung, ya, ada wadimor, ada gajah dan macam-macam. Itu salah satu tanda bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena dia tahu bahwa di waktu-waktu tertentu masyarakat membutuhkan produk itu. Jadi ini sebetulnya merupakan sebuah gambar secara visualisasi memang diperagakan oleh model, oleh artis yang memang dari dulu ya memiliki paras wajah yang cantik, yang kemudian digambarkan bahwa yang namanya cantik itu ada standarnya, kayak gitu. Jadi iklan ini sebetulnya media lewat iklan membuat standarisasi bahwa yang namanya cantik itu ya seperti ini. Yang namanya cantik itu meskipun di usia 40 ya masih bisa tetap kelihatan cantik. Usia boleh bertambah, tapi penampilan nggak perlu berkurang. Nah, kayak gitu khususnya paras ayu. Menonjolkan menua sama dengan tidak cantik lagi. Jadi ketika orang kelihatan menua, meskipun umurnya masih muda, tapi kelihatan tua, pasti dia tidak cantik lagi. Nah, kayak gitu. Untuk cantik ya, silakan konsumsi produk ini, silakan gunakan produk ini. Kan kira-kira sebetulnya maksud dari iklan. Bagaimana menggiring manusia, bagaimana menggiring masyarakat untuk menggunakan produk yang dimaksud. Ini contoh yang kedua, ya. Jadi iklan ini membawa ideologi lewat tanda dan citra yang ditampilkan. Apa yang dimaksud citra yang ditampilkan? Ini kan ada gambar seorang laki-laki yang macho, kemudian mengkonsumsi kopi, kayak gitu. Jadi yang namanya laki-laki macho harus mengkonsumsi kopi yang tidak dicampur dengan gula, katanya pahit. Sama misalnya istilah seperti ini kan kita dari kalangan anak muda, ya, kita selalu mengatakan bahwa yuk nongkrong di warkop. Padahal ketika kita sampai di sana, belum tentu kita minum kopi. Ada yang pesan jus, ada yang pesan air mineral, ada yang pesan teh, ada yang pesan susu. Nah ini yang dimaksud bahwa bagaimana media membangun ideologi lewat tanda dan citra. Karena itu juga menggambarkan bahwa laki-laki itu kan berjuang, meskipun juga perempuan juga berjuang. Ini materi teori periklanan yang saya kira kita mesti harus pahami ya, bagaimana mengimplementasikan dalam dunia nyata. Jadi kita sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, mesti memang harus memahami seperti apa iklan itu digunakan. Begitu ya, jangan sampai kita hanya menjadi korban iklan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa terkadang kita membeli produk tapi itu bukan kebutuhan. Itu hanya didasarkan keinginan, berdasarkan referensi atau hasil tontonan kita di media. Nah, seperti itu. Jadi iklan ini tentu juga bagian dari cara untuk kemudian bagaimana kita mengetahui sesuatu. Yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa hasrat manusia. Hasrat manusia ini tentu ditopang oleh
psikologis ya, adanya keinginan manusia untuk ingin memiliki sesuatu. Menurut pakar bahwa kenapa misalnya manusia memiliki kebutuhan yang kuat untuk itu ya, seperti teori Maslow misalnya bahwa manusia yang hidup ini tentu senantiasa makan, butuh hiburan. Semua itu juga bisa kita dapatkan lewat iklan. Salah satu contoh misalnya ketika kita ingin makan, ya tidak perlu lagi kita masak. Kita tinggal pencet tombol ya, di handphone, Grab, GoFood, dan semacamnya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Oke, jadi yang terakhir ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti mata kuliah ini, untuk pertemuan selanjutnya saya berharap kita bisa membuat critical review ya, terkait dengan materi yang kita bahas sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah ini. Nanti critical review-nya itu dikerjakan masing-masing individu ya, bukan kerja kelompok. Jadi kerja kelompok nanti itu ada tahap selanjutnya. Kayak gitu ya, nanti kita akan bahas di momen diskusi. Kayak gitu ya, pertemuan diskusi. Jadi untuk tugas individu nanti dikumpul lewat link yang saya akan bagikan. Bisa dikumpul di situ, bisa juga di aplikasi yang kita miliki, LMS yang oke. Sudah punya akses semua ya. Oke, jadi materinya juga bisa didapatkan di Siam Oke, termasuk tugas-tugasnya bisa dikumpul di Siam Oke. Oke, jadi saya kira seperti ini pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause. Ya.